Novel kedua adalah Imaratu Ya'qubiyah. Dalam bahasa Inggris, oleh orang Inggris diterjemahkan menjadi The Yaqubian Building. Nah, ini yang lebih fenomenal novel ini ya, karena novel ini diterjemahkan ke dalam 23 bahasa dunia. Halo Sobat UGM Channel, jumpa lagi dalam program UGM Talks. Senang sekali menjumpai Sobat UGM Channel dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang sangat menarik dalam kajian ilmu-ilmu humaniora dan juga sosial budaya, yaitu kontiguitas budaya. Dalam konteks ini adalah budaya Arab dan budaya Barat, khususnya yang tercermin dalam novel-novel Arab dan novel-novel Barat. Nah, bersama kita sudah hadir di studio Bapak Profesor Dr. Fadil Munawar Mansur MS. Beliau adalah dosen di Program Studi Sastra Arab, Departemen Antarbudaya, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Tentunya beliau sangat mempunyai kompetensi yang sangat tinggi terkait topik diskusi kita hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Prof. Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, sehat selalu ya. Selamat pagi Bu Dr. Mahmudah M. Hum selaku host. Terima kasih Prof sudah hadir di studio untuk menjadi narasumber diskusi kita pagi ini. Sama-sama Ibu Dr. Mahmudah. Prof Fadil, topik diskusi kita kali ini adalah kontiguitas budaya Arab dan budaya Barat yang tercermin dalam novel-novel Arab dan novel-novel Barat. Nah, untuk itu Prof, sebelumnya bisa dijelaskan dulu kepada Sobat UGM Channel nih, apa yang dimaksud dengan kontiguitas budaya itu Prof, silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Mahmudah. Konsep kontiguitas budaya pada hakikatnya adalah sebuah interaksi dan persentuhan antara dua budaya atau lebih, sehingga dua budaya atau lebih itu bisa bersatu, bersentuhan dan hidup dalam ruang kultural yang sama untuk mencapai tujuan kebudayaan dan kemanusiaan. Ya. Baik Prof, jadi inti dari kontiguitas itu kata kuncinya adalah persentuhan dan interaksi itu tadi ya Prof ya? Iya, betul. Baik. Ya. Kemudian dalam konteks ini Prof yang kita diskusikan adalah budaya Arab dan Barat ya Prof ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan Arab kemudian Barat itu bagaimana Prof, bisa dijelaskan? Yang dimaksud dengan budaya Arab itu adalah semua produk manusia Arab yang hidup di dalam dunia Arab, baik itu sastra, baik itu filsafat, kemudian agama dan karya-karya seni yang lainnya, sehingga itu menjadi sebuah entitas budaya yang hidup, berkembang, bahkan banyak orang menyukainya, terutama juga dari masyarakat Barat. Waktu itu masyarakat Barat, terutama Prancis dan Inggris sebagai kaum kolonialis. Betul. Dan mereka hidup bersentuhan dengan budaya Arab dan orang Arab dalam konteks kolonialisme dan imperialisme. Baik Prof, terima kasih terkait dengan kontiguitas tadi Prof. Arab ini kan atau dunia Arab itu ada di benua Asia ya Prof ya, Asia Barat, kemudian juga di Afrika Utara begitu. Kemudian Barat itu setidaknya di negara-negara Eropa begitu ya Prof ya, di betul. Dunia yang di benua yang berbeda. Nah, ini kalau dilihat dari sisi historisnya Prof, itu sebenarnya awal persentuhan ini bagaimana Prof? Baik, terima kasih Bu Dr. Mahmudah. Izinkan saya menyampaikan setidaknya dalam garis besar ada dua periode zaman yang di situ terlihat dan terasa kontiguitas atau persentuhan budaya Barat dan Arab dan budaya Arab. Yang pertama adalah zaman atau abad pertengahan, kurang lebih abad ke-8 sampai 16 Masehi. Di situ ada pengaruh Islam di Spanyol dan ditandai pengaruh Islam itu dengan ekspansi bangsa Moor terhadap Spanyol pada abad ke-8. Sehingga Spanyol itu dikuasai oleh bangsa Moor.
Nah di situ ya pengaruh Islam sangat signifikan, terutama di dalam bidang arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kontiguitas itu juga pada pengaruh Islam di Italia, terutama di Sisilia, yang pernah berada di bawah kekuasaan Arab. Disitulah persentuhan Buddha sangat intensif dan ekstensif, sehingga Barat dan Arab Islam ya itu ya seperti dua saudara yang baik ya, harmonis gitu. Walaupun ada efek negatif itu imperialisme ya, tapi dari segi budayanya kan tidak. Betul, gitu. betul. Yang kedua adalah periode Renaissance. Periode Renaissance ini ditandai oleh penerjemahan karya-karya berbahasa Arab yang diproduksi oleh para ilmuwan Arab ke dalam bahasa Barat, terutama ke dalam bahasa Latin. Itu dimulai pada sekitar abad 12 Masehi. Nah itu kemudian karya-karya Arab yang terkenal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Barat itu adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa itu buku atau kitab yang isinya tentang kedokteran dalam versi Islam, dalam versi Islam yang dikarang oleh Ibnu Sina. Di Barat disebut Avicenna. Nah, dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dari bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan sampai abad ke-19 Asy-Syifa ini itu dipakai di dua universitas besar di Inggris, di Oxford University dan di Cambridge University. Itu begitu eratnya kontiguitas itu antara Barat dan Arab Islam. Iya. Baik Prof, berarti kontiguitas budaya ini sebenarnya mulainya sudah sangat jauh ya Prof, abad ke-8. Iya, abad ke-8 Masehi. Sekitar tahun 900-an berarti ya Prof ya. Berarti kalau dikatakan misalnya Napoleon Bonaparte datang ke Mesir 1798 itu sudah sangat terkini begitu. Betul. Baik Prof. Dan fenomena kontiguitas budaya itu masih terus berlangsung sampai saat ini tentunya ya Prof ya. Ya tentu masih berlangsung dan intensif ya. Apalagi pada zaman modern ini relasi negara, hubungan antar negara, antara Timur Tengah dengan Barat, Timur Tengah dengan non Barat juga begitu intensif ya. Baik Prof, kembali ke topik bahwa kita mendiskusikan kontiguitas budaya Arab dan Barat dalam novel-novel Arab dan juga novel-novel Barat ya Prof ya. Nah ini bisa dicontohkan Prof novel-novel Arab yang di situ mendiskusikan persentuhan budaya Arab dan Barat itu misalnya novel apa begitu Prof? Terima kasih Bu Dr. Mahmuda. Ada untuk contoh saja ada dua novel terkenal di dunia Arab. Yang pertama adalah novel As-Sulasiyah. Itu yang diproduksi atau yang dikarang oleh Najib Mahfuz sebagai seorang sastrawan besar Mesir yang terkenal di dunia. Nah, trilogi ini di dalam bahasa Inggris disebut The Cairo Trilogy, ya, dalam bahasa Arab As-Sulasiyah. As-Sulasiyah ini novel yang terdiri atas 3 novel yang berurutan. Yang pertama adalah Bainal Qasrain, yang kedua adalah Qasrus Syauqi, yang ketiga adalah As-Sukariyah. Nah, 3 novel ini isinya berurutan dan membicarakan tentang revolusi bangsa Arab di dalam menginginkan kebebasan dan kemerdekaan dari Inggris gitu. Dan juga di situ ada semacam social change, perubahan sosial masyarakat Mesir yang tadinya lebih tradisional, konvensional menjadi lebih modern. Kenapa ada modernisasi? Karena ada penjajah Inggris. Inggris menawarkan dan mengenalkan modernisme ke dalam masyarakat Arab Mesir. Itu di dalam As-Sulasiyah. Kemudian yang kedua, novel kedua adalah Imaratu Yaqubiyah. Dalam bahasa Inggris oleh orang Inggris diterjemahkan menjadi The Yaqubian Building. Nah, ini yang lebih fenomenal novel ini ya, karena
novel ini diterjemahkan ke dalam 23 bahasa dunia. Ya. Dan di dalamnya yang menarik ya karena tadi disebut fenomenal itu tentang keinginan rakyat Mesir untuk tetap mempertahankan identitas nasionalnya di dalam gempuran imperialisme dan kolonialisme Inggris. Ya, kemudian juga di situ dibahas dalam novel Yaqubian Building ini atau Imaratu Yaqubiyah tentang bagaimana perempuan itu mendapat peran yang setara, yang terhormat dengan laki-laki dalam masyarakat Mesir. Termasuk hubungan suami istri, anak dan orang tuanya itu dibahas. Karena ya namanya Mesir waktu itu sangat tradisional, begitu Inggris masuk kan jadi ada modernisasi besar-besaran, terutama di dalam sikap, lifestyle, gaya hidup dan juga di dalam dunia ilmu pengetahuan termasuk sastra. Ya. Baik Prof, Najib Mahfud ini memang seorang penulis besar ya Prof, novelis, kemudian juga cerpenis dan kalau tidak salah Sulasiyah tadi itu Sulasiyah itu mendapatkan penghargaan novel sastra ya Prof, tahun 1988. Iya, persis ya. Dan termasuk penulis besar Mesir juga. Kemudian Imarah Yaqubiyah itu Ala Al-Aswani juga penulis besar yang meskipun ini banyak kontroversi ya Prof karena penulis yang sangat kritis terhadap pemerintah kekuasaan. Betul sekali Prof. Baik, yang berikutnya Prof, kalau tadi sudah mencontohkan novel-novel Arab terkait atau yang berbicara tentang kontiguitas dua budaya tadi Prof. Kalau karya-karya atau novel-novel barat seperti apa Prof? Nah, ada 3 karya seni dalam novel karya barat itu yang di dalamnya ada unsur budaya Arab. Yang pertama film. Film yang berjudul Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia ini sebuah film yang diproduksi, yang istilahnya sutradarai oleh namanya Robert Bolt. Ini mengisahkan seorang perwira Inggris namanya Thomas Edward Lawrence. Dia seorang perwira Inggris yang dikirim oleh Raja Inggris ke Semenanjung Arab untuk membantu suku-suku Arab melawan tentara Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah. Karena dulu Ottoman kan menjajah beberapa negara termasuk Arab Saudi. Nah, film ini berlatar budaya Arab Saudi. Nah, di sini diceritakan si Lauren itu bekerja sama dengan Pangeran Faisal di dalam mengorganisasi dan memimpin pasukan Arab untuk melawan pasukan Ottoman. Gitu. Nah, di situ memang tidak diceritakan di endingnya siapa yang menang ya, tapi dalam sejarah kan memang tentara Ottoman itu kan menjajah negara-negara Arab ya, termasuk ke Arab Saudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya sastra barat atau novel barat yang berjudul, ini di Jerman ya namanya Der Scheich von Alexandria und seine Sklaven. Itu dalam bahasa Jermannya itu. Nah, novel ini dikarang oleh Wilhelm Hauff. Dia seorang Jerman, sastrawan Jerman yang diciptanya novel itu pada abad ke-19. Nah, novel ini bercerita tentang karakteristik masyarakat Arab Timur Tengah pada kurang lebih abad 19. Nah, di situ diceritakan tentang bagaimana bangsa Arab, masyarakat Arab ingin bebas dari penjajahan, kemudian ingin sama tadi dengan itu ya, dengan karya film, ingin mempertahankan identitas Arabnya, tidak tercerabut dari akar budaya Arab, kemudian mengikuti full atau sepenuhnya budaya Inggris itu ya, budaya Barat. Nah, itu diceritakan di situ. Yang ketiga, novel Barat, dalam ini novel Prancis yang dikarang oleh Jean Pellegrini yang berjudul Les Oliviers de la Justice. Novel ini diproduksi sekitar juga abad 19 menjelang abad 20 dan bercerita tentang masyarakat Aljazair yang juga
pernah dijajah atau ya menjadi wilayah protektorat Prancis. Nah, di dalam novel ini diceritakan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang ada revolusi sosial, ya, dan di situ ada perubahan sosial masyarakat Aljazair, Arab Aljazair di Afrika, yang tradisional, kemudian mereka menyentuh ya, berkontiguitas dengan budaya Prancis, budaya Barat. Ya. Dan masyarakat Aljazair yang Arab Islam, yang konvensional tradisional itu menjadi setelah persentuhan menjadi lebih sekuler, ya, kemudian menjadi lebih modern, lebih terbuka. Nah, melihat gelagat itu kok masyarakat Aljazair melihat ini kok terlalu bahaya kalau tidak ada rem. Nah, mereka melakukan gerakan-gerakan supaya identitas Arab Aljazair itu atau budaya Arab Aljazair itu tetap terjaga dengan tidak mengabaikan budaya Barat, budaya Prancis. Nah, itu. Kemudian yang kedua dalam novel La Olivier de la Justice itu di situ yang paling ditekankan adalah permintaan atau gerakan minta keadilan, ya, terutama kaum perempuan ya, yang di mana-mana kan sama ya, yang tidak begitu diperlakukan dengan adil, dengan baik, yang tidak setara. Nah, makanya itu De La Justice ya, novelnya itu ada kata-kata De La Justice itu keadilan dalam kehidupan sosial, kehidupan kultural, dan juga kehidupan agama. Nah, novel itu membahas itu dengan bagus. Nah, Jean Pellegrini seorang Prancis tapi lahir di Aljazair. Ya, tapi dia kan membawa tetap budaya Barat, budaya Prancis. Hanya ikut lahir saja ya. Nah, gitu. Nah, novel ini ya, novel La Olivier de la Justice ini termasuk juga novel andalan di dunia Barat. Ya, dibaca tentu saja oleh orang Prancis. Dan orang Prancis karena negara Prancis sebagai negara penjajah di beberapa negara Timur Tengah seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, Suriah, Libanon. Paling tidak ada 5 negara Arab. Suriah, Libanon kan di Asia. Nah, yang di Afrika itu Maroko, Tunisia, Aljazair, ya, yang menjadi jajahan Prancis. Begitu Ibu Dr. Mahmudah. Baik Prof, tadi sudah dicontohkan karya-karya dari Barat ya Prof ya. Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Kalau Baratnya Amerika itu kira-kira bagaimana? Oh, ada. Tapi Amerika itu kan kesini ya, abad 20, abad 21 ya, karena Amerika juga kan mbahnya itu kan dari Inggris toh. Karena Amerika itu ya, pada awalnya kan nenek moyangnya dari Inggris. Jadi ya hampir sama, hanya Amerika kan belakangan. Misalnya ada yang Dr. Mahmudah pasti tahu, di dalam karya sastra Arab itu ada yang disebut dengan novel 1001 Malam atau Alfu Lailah wa Lailah. Nah, di Amerika itu terkenal dengan The Arabian Night. Nah, The Arabian Night ini sebagai sebuah novel Arab, tapi di resepsi sambutannya besar di Amerika Serikat. Bahkan difilmkan, dan walaupun itu sebetulnya tidak murni sastra Arab, tapi sastra Persia. Tapi di Arab kan juga diterjemahkan dari sastra Persia ke dalam bahasa Arab. Kemudian dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa yang Barat yang lain. Nah, itu menarik itu. Itu di Amerika The Arabian Night termasuk karya sastra Arab, Persia, Islam yang begitu bersentuhan erat dengan budaya Amerika, budaya Barat. Baik Prof, ini tadi yang disampaikan mestinya hanya sebagian kecil contoh-contoh karya-karya kecil itu. Arab atau Barat yang ada unsur persentuhan dengan budaya Arab begitu ya Prof. Betul. Yang lain-lain pasti masih sangat banyak masih ya Prof banyak. Ya. Baik Prof, untuk mengakhiri diskusi kita kali ini, kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada Sobat UGM Channel ini Prof? Silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Mahmudah. Izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran kecil begitu ya tentang teori kontiguitas budaya, khususnya budaya Arab dengan budaya Barat. Yang pertama adalah bahwa budaya dimanapun dan di negara manapun itu hampir tidak ada budaya yang original. Ya. Beberapa budaya di dunia atau hampir semua budaya di dunia itu pasti mengalami sentuhan-sentuhan dari budaya negara lain.
Apalagi ya ketika Barat menjadi negara atau bangsa, maaf ya, imperialis, kolonialis, sampai merambah ke seluruh dunia. Ya, Inggris menjajah di Afrika, menjajah di Asia, menjajah di Amerika Latin, di Australia. Itu tidak ada budaya setempat yang original, pasti mendapat sentuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Indonesia sebagai negara besar itu juga tentu bersentuhan erat dengan budaya Arab dan budaya Barat. Apalagi Indonesia ya penduduknya mayoritas Islam atau Muslim, itu mereka setiap tahun bahkan setiap bulan ada yang haji dan umroh. Itu kan jelas di situ ada persentuhan budaya Indonesia dengan budaya Arab. Juga orang-orang Indonesia yang belajar studi lanjut di Eropa, di Amerika Serikat untuk program master dan PhD, itu mereka dari Indonesia membawa budaya Indonesia. Begitu mereka di Barat, di Inggris, di Amerika, mereka bersentuhan sehari di kampusnya dengan orang-orang Barat, dengan dosen-dosen Barat. Itu mesti ada di situ kontiguitas yang intensif. Jadi yang ketiga, bagi kita sebagai kaum akademisi atau sebagai mahasiswa, dosen, ini disiplin ilmu ini itu sangat penting untuk diketahui dan didalami. Bahkan bagi mahasiswa-mahasiswa atau dosen yang ada di bidang ilmu humaniora dan kebudayaan, itu bisa dikembangkan di dalam penelitian-penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi S1, tesis S2 dan disertasi. Jadi masih banyak kajian yang perlu kita dalami. Begitu Ibu Dr. Mahmudah. Baik, terima kasih Prof. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita gali dari Prof. Fadil terkait dengan topik ini Prof. Tetapi waktu juga yang membatasi kita. Baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Prof. sudah hadir di studio menjadi narasumber kita untuk diskusi kita pagi ini. Sama-sama Ibu Dr. Mahmudah, terima kasih juga kami. Sehat selalu. Amin. Baik Sobat UGM Channel, demikian diskusi kita terkait dengan kontiguitas budaya Arab dan budaya Barat, khususnya yang tercermin dalam novel-novel Arab dan juga novel-novel Barat. Bahkan tadi juga ada film. Nah, Sobat UGM Channel tentunya penasaran dengan isi lengkap dari novel-novel ataupun film itu. Silakan, beberapa website menyediakan PDF-nya secara gratis. Sobat UGM Channel bisa mengunduh dan membaca sepuasnya. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan Sobat UGM Channel. Saya Mahmudah, sampai jumpa di episode berikutnya.